welcome back to Si Prama TV. Nah, istilah dari generasi milenial saat ini telah akrab didengar dimanapun. Generasi milenial juga dikenal sebagai pola hidup praktis dan modern, termasuk dalam dunia pekerjaan atau karir. Berikut kita akan mengulas pekerjaan yang banyak dibutuhkan dan cocok untuk para milenial di tahun 2021. Tapi, sebelum mulai kalian harus tekan tombol subscribe. Bersama aku Nabila dan ini dia pekerjaan untuk milenial di tahun 2021. Seseorang yang berhubungan dengan merancang, membuat, dan memelihara suatu website disebut web developer. Fokus utama seorang web developer ialah membuat aplikasi atau layanan web dengan cara efisien atau konsisten. Kebanyakan dari mereka dipekerjakan oleh perusahaan khusus dalam mengembangkan perangkat lunak, IT, atau konsultasi komputer. Rata-rata gaji seorang web developer yang baru start berkisar 5-12 juta loh guys. Tapi stop dulu untuk berpikir jauh, karena menjadi seorang web developer adalah hal yang sulit. Teliti dan memecahkan masalah adalah hal yang utama. Graphic designer merupakan pekerjaan yang membuat ilustrasi, tipografi, fotografi, ataupun grafis. Tugasnya menyampaikan informasi mengenai suatu produk ataupun jasa secara menarik dengan mengakomodasi keinginan klien. Menjadi seorang desainer grafis tidak juga harus jago menggambar guys. Kemampuan menggunakan grafik software juga diperlukan untuk menunjang pembuatan ilustrasi. Untuk seorang fresh graduate, biasanya beberapa perusahaan bisa memberikan kisaran 6-8 juta per bulan. Gaji tersebut terbilang cukup besar untuk kalian yang masih mengasah skill. Content writer, pekerjaan ini juga cukup menjanjikan nih guys. Ini juga memiliki lingkungan yang cocok untuk para milenial, karena bisa dilakukan secara kerja lepas atau freelance. Skill yang perlu dimiliki untuk menjadi seorang penulis konten, mulai dari paham tata bahasa, tren yang sedang berkembang, fleksibel mengenai gaya bahasa, serta mampu menganalisis yang cukup baik. Tulisan ini nantinya bisa masuk ke dalam website, blog, atau di berbagai macam platform. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah saat ini yang membutuhkan content creator atau writer. Kisaran gaji yang didapat oleh seorang content writer adalah 4-6 juta per bulannya. Sebuah podcast pada dasarnya adalah acara radio di ponsel yang bisa membahas apa saja, seperti film, musik, hiburan, kesehatan, atau memilih saham yang menguntungkan. Lalu seorang pembawa acara podcast sendiri ialah orang yang membuat konten untuk disiarkan secara online. Menjadi pembawa acara podcast dapat menjadi wadah menyalurkan hobi bagi kalian yang suka cuap-cuap nih guys. Berbeda dengan konten dalam bentuk artikel, blog dan video yang biasa dapat menghasilkan dari iklan otomatis, semisal AdSense. Penyiar podcast perlu mencari metode menghasilkan uang sendiri. Bagaimana guys? Ada yang berminat menjadi host podcast? Dulu, menjadi pemain profesional hanya akan mendapatkan penghasilan dari hadiah turnamen yang kalian menangkan. Sekarang hal ini sudah tidak berlaku lagi loh, karena sekarang gamers profesional sudah mendapatkan gaji bulanan loh guys. Lowongan pekerjaan di e-sport naik 87% sepanjang tahun 2020 lalu. Seiring dengan popularitas yang meningkat, semakin banyak pula orang yang tertarik untuk masuk e-sport. Lalu, bagaimana kalian bisa tampil menonjol? Berbagai soft skills seperti leadership, communication, team management, dan self-control itu juga sangat penting. Kalian juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi, kalian berminat untuk bekerja di dunia e-sport? Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah sosial media. Posisi social media manager ini yang selalu ada di setiap perusahaan. Social media manager adalah seorang yang dipercaya untuk memonitoring, eksekusi, filtering, dan mengukur kehadiran media sosial pada sebuah produk, brand, korporasi, atau bahkan individu. Posisi social media manager kadang membutuhkan paling tidak lulusan sarjana marketing, public relation, atau sejenisnya. Seorang social media manager setidaknya menghasilkan 4-5 juta rupiah per bulan. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mencari pekerjaan sesuai dengan hobi dan minat kalian pribadi? Tolong komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Bersama aku Nabila, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.